Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala Satya Maha Ghafur, Satya Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dia tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas makna rahasia alif. Alif mutakallimun, arif berupa sinar atau nur terang tidak berwarna. Alif mutakallimun hakiki berupa nur berwarna merah bernama narun. Alif mutakallimun wahid berupa nur berwarna putih bernama turabun. Alif mutakallimun wahdat berupa nur berwarna hijau kebiru-biruan bernama ma'un. Alif mutakallimun khairi berupa nur berwarna kuning yang bernama hawaun. Alif mutakallimun arif merupakan alif yang berkedudukan sebagai imam dari 4 alif. Alif mutakallimun hakiki membawa kelompok sifat Allah, yaitu nafsiyah. Alif mutakallimun wahid membawa kelompok sifat Allah, yaitu salmiyah. Alif mutakallimun wahdat membawa kelompok sifat Allah, yaitu ma'ani. Alif mutakallimun khairi membawa kelompok sifat Allah, yaitu ma'nawiyah. Adapun lafaz Allah mempunyai tajwid yang terdiri dari 5 alif, yaitu alif awal disebut alif mutakallimun arif, alif kedua disebut alif mutakallimun hakiki, alif tengah disebut alif mutakallimun wahid, alif keempat disebut alif mutakallimun wahdat, alif akhir disebut alif khairi. Adapun tanda harakat pada tulisan Muhammad, dhammah terletak di mulut fathah, terletak di bahu tajwid, terletak di perut dhammah, terletak di antara 2 kaki. Khusus mengenal tajwid, sebenarnya terdiri dari 5 alif yang merupakan simbolis dari hawa nafsu manusia. Alif pertama nafsu amarah, alif kedua nafsu sawiyah atau supiyah, alif tengah yang memimpin Nur Muhammad, alif keempat nafsu mutmainnah, alif kelima nafsu lawammah atau aluwammah. Menurut ilmu nahwu, kalimat Muhammad itu jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu Riau adalah manusia. Huruf mim awal yaitu kepala, huruf H yaitu bahu, huruf mim tengah yaitu perut, huruf dal yaitu 2 kaki. Jadi lafaz Muhammad yaitu gambar raga jasmani, wadah atau jasad manusia yang sedang terletak, sedangkan tanda harakatnya adalah batin manusia.
Dan inilah cara menyelaraskan ilmu alif. Karena alif sejati adalah alif tanpa baris. Alif sejati mengandungi rahasia seluas alam ini. Dari alif semua huruf terbentuk. Tentang alif, falsafahnya sangat luas. Insya Allah, mudah-mudahan dengan mengamalkannya, sahabatku akan dibimbing untuk memahami rahasia di sebaliknya. Berikut caranya. Posisi boleh duduk bersila atau duduk di kursi dengan tegak tapi rileks. Tangan letakkan di atas paha dengan tapak tangan menghadap ke atas. Lalu baca A'udzubillah, basmalah, syahadat, dan salawat masing-masing 3 kali. Berikutnya berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, ya Agung, bukakanlah hambamu yang kerdil ini akan rahasia ilmu alif. Izinkan hambamu mengakses dan memanfaatkan energi alif secara sempurna untuk kebaikan diriku dan seisi alam ini. Bimbinglah diriku sepanjang penyelarasan ini dan juga sepanjang pengamalan ilmu ini. Amin. Alhamdulillah 3 kali. Selanjutnya, afirmasi penyelarasan. Aku sedang menerima penyelarasan energi alif secara sempurna. Terjadilah dengan izin, rahmat, dan kuasa Allah. Meditasi ini dilakukan 20-30 menit dengan senyum, rileks, dan pasrah. Dan akhiri dengan bersyukur kepada Allah. Sebagai catatan, tidak kira apapun yang engkau lihat atau sensasi yang engkau rasakan, tetap senyum, rileks, dan pasrah kepada Allah. Lalu visualkan atau bayangkan huruf alif tegak bersinar putih terang menjulang dari cakra dasar atau hujan tulang ekor ke cakra mahkota atau ubun-ubun. Sepanjang proses meditasi, pastikan tubuh engkau benar-benar rileks tanpa ada otot yang tegang, agar energi alif dapat mengalir dengan harmoni ke seluruh sistem energimu. Senyum dengan manis agar cakra jantungmu terbuka lebar, memancarkan cinta dan kasih yang tulus yang akan semakin memurnikan dan meningkatkan getaran energi di tubuhmu. Pasrah kepada Allah agar engkau kekal dalam rahmat-Nya dan terbimbing dengan ilmunya. Berikut wujud alif. Tidak tahu maka mencari tahu. Kalau sudah tahu, tinggal dijalankan. Sudah dijalankan, tinggal ikhlas. Kalau sudah ikhlas, tinggal mencintai dari perjalanan itu. Hidup adalah takbiratul ihram, mewujudkan rasa yang suci untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Karena alif ada di perilaku hidup sehari-hari, selalu melakukan perbuatan yang baik dan benar. Itu adalah alif, sikdik atau wujud dari alif itu sendiri. Alif adalah wujud dari keyakinan mutlak, lurus tegak berdiri dan tidak roboh. Alif adalah tauhid dan sekaligus perilaku kehidupan sehari-hari. Alif tidak ubahnya tongkat atau pegang untuk bisa berdiri tegak dalam keadaan apapun dan dimanapun serta kapanpun. Alif memancarkan sinar cemerlang dan sinar ini adalah wujud dari nur Allah yang diberikan kepada setiap makhluknya yang mau menegakkan agama Allah. Alif berwujud kesederhanaan tiada ada polesan, seperti kesederhanaan daripada Nabi dan Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Alif juga berbau harum seperti harumnya buah durian. Meskipun kulitnya kasar dan berduri, tetapi tidak berpengaruh kepada isinya. Isi merupakan berlambang hati dan harum adalah berlambang semua ucapan dan perbuatan. Alif berada di tengah-tengah tubuh, mulai dari ubun-ubun, turun lurus ke bawah sampai ke kemaluan. Disitulah alif bersemayam yang dimulai dari pemikiran, penciuman, pembicaraan, hati, tali pusat, dan titik kemaluan. Jika titik-titik tengah itu bisa menegakkan kebenaran, maka selamatlah ia. Maka dari itu dikatakan bahwa alif itu lurus dan lurus adalah siddiq, dan siddiq adalah sifat Rasulullah. Berikut berdirinya lam alif dalam diri. Adapun syariat itu sifat kepada kita. Adapun tarikat itu asma kepada kita. Adapun hakikat itu af'al kepada kita. Adapun ma'rifat itu adalah sat kepada kita. Inilah yang dikatakan hal ehwal Muhammad, yang berbangsa Muhammad. Yang sebenarnya dikatakan insan itu adalah sifat. Yang sebenarnya yang dikatakan rahasiaku itu asma. Yang sebenarnya yang dikatakan aku adalah sat. Yang sebenarnya yang dikatakan rahasiamu itu adalah af'al. Nyatalah kelakuan Allah pada hamba dan kelakuan hamba pada Allah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Adapun syariat itu af'al pada tubuh. Adapun tarikat itu asma bagi hati. Adapun hakikat itu sifat bagi nyawa. Adapun ma'rifat itu sat bagi roh. Nyatalah segala perbuatan hidup berkelakuan. La hayyun bil haq illallah. Tiada hidup yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Maka aku sudah terkeluarlah dari mengklaim kebenaran. Al-haq, kebenaran adalah kenyataan sudah nyata sebelum disohirkan. Ya hu, yang sesungguhnya engkau sudah tidak mempunyai pegangan. Ganjil hidup pembawa hanya 1001 rahasia, dan kesemuanya telah berada di dalam dirimu. Mengapakah kamu selendangkan pada dirimu? Wahai ahli syariat, tiada syariatmu pada kebenaran. Wahai ahli tarikat, tiadalah tarikatmu pada kebenaran. Wahai ahli hakikat, tiadalah hakikatmu pada kebenaran. Wahai ahli ma'rifat, tiada ma'rifatmu pada kebenaran. Matikanlah dirimu sebelum kamu melakukan sholat. Berpijaklah engkau pada lam alif di alam nyata ma'rifat. La syariatin illah bil haqqi syariatullah. Tiada syariat engkau pada sebenar-benarnya melainkan syariat Allah. La tarikatin illah bil haqqi tarikatullah. Tiada tarikat engkau pada yang sebenarnya melainkan tarikat Allah. La hakikatin illah bil haqqi hakikatullah. Tiada hakikat engkau pada yang sebenarnya melainkan hakikat Allah. La ma'rifatin illa bil haqqi ma'rifatullah. Tiada ma'rifat engkau pada yang sebenarnya melainkan ma'rifat Allah. Ilmu hakikat insan, hilangkan alif huruf Allah yang bernama janibu, janibuni, nafyal, harfun, alifi, ya Allah, asmail insan. Hilangkan huruf alif, jadikan nama manusia. Fanakan dirimu di dalam zat Allah. Ini isyarat. Pemakaiannya, mesrahkan nafas turun dan naik. Lam awal nafyal.
harfal lamil awal ya'ala nafsul insani. Hilangkan huruf lam awal, jadikan nafas manusia. Fanakan sifatmu di dalam zat Allah, ini isyarat. Pemakaiannya, tahan nafas antara turun dan naik. Lam nafial, narfal lamil akhiri, ya'la damul insani. Hilangkan huruf lam akhir, jadikan darah manusia. Fanakan nama di dalam asma Allah, yaitu Nur, ini isyarat. Pemakaiannya, apa yang kita lihat tiada lain hanyalah nur. Lazimi penglihatan, pendengaran, penciuman kepada yang satu. Ha, nafial harfal hai ya'ala jasadal insani. Hilangkan huruf ha, jadikan tubuh manusia. Fanakan af'almu di dalam af'al Allah, ini juga isyarat. Pemakaiannya, gerak dan diam tiada wujud, hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat makna rahasia alif. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.